sebenarnya kalau sekarang kita lihat kayak Amerika kayak takut sama Iran kan gitu. Amerika kayak takut sama Iran. Padahal berarti dulunya ini proksinya kan? Iya dong. Proksinya. Atau masih? Menurut gua sih masih. Kenapa coba? Gue tuh heran ya sama Iran ini. Tentara militernya, agen intelijennya, bahkan orang nomor satunya di IRGC itu salah satu tentara mereka, Sulaimani ditembak pakai drone, mereka nggak balas sama sekali loh. Ini orang nomor 2-nya setelah presiden. Iya dulu pernah tuh rame. Yang itu kirain kita worldwide, tapi sampai sekarang nggak ada worldwide kan sama orang Iran. Satu senjata aja nggak ada dilemparin ke Amerika kemana wilayah mereka. Jangan sampai kita ke bawah drama yang dibuat. Dan gue pribadi langsung ngontek salah satu syekh yang ada di Yaman, namanya Syekh Akrom. Gue tanya gimana sih sebenarnya perlakuan dari Houthi kepada Israel itu. Dia bilang dia itu hanya sedang bermain-main, dia sedang mencari atensi publik. Jadi kita tidak menganggap itu suatu perjuangan untuk kaum muslimin. Itu hanya mereka sedang mencari atensi kita dunia gitu. Itu orang Syekh Yaman sendiri langsung yang bilang yang ada di daerah Sunni itu. Ini pecah sih kalau disebarin bakal kontroversi. Hah? Gak apa-apa, justru memang kita membuka diskusi jadi. Bukan kontroversi, justru ini suatu yang belum kebuka. Betul. Jadi harus dibuka. Mungkin ketika kontroversi kan jadi akan keluar data. Yeah. Nah, dari data itu akan lebih kita jadi lebih paham sebenarnya kondisi. Ya nggak apa-apa kalau diserang, gua diserang, Mas Ari diserang, tinggal diapain Mas? Tinggal dihapus. Gampang. Teman-teman kalau merasa ini tayangan ini bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyak ya. Jangan khawatir. Takut monetis, tenang aja, udah gua klaim. Oke. Jadi gini, guys, ini untuk memudahkan ya. Tadi dibikinlah konflik dengan kemudian menginstal sesuatu di Iran. Jadilah konflik Timur Tengah, ya kan? Termasuk ke Irak juga. Tereksekusilah Saddam Hussein. Libya juga tereksekusi, Gaddafi, gitu kan? Betul. Dengan cara Barat juga menginstal sistem ISIS. ISIS. Betul, ISIS itu juga teloran dia. Iya. Suriah. Teloran mereka juga kan? Betul. Nah, ternyata Houthi juga teloran mereka juga. Iya. Versi lain dari seperti itu untuk membuat konflik daerah situ. Betul. Iran, kemudian Islamic State dan juga kemudian Houthi. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita lihat kayak Amerika kayak takut sama Iran kan gitu. Amerika kayak takut sama Iran. Padahal berarti dulunya ini proksinya kan? Iya dong. Proksinya. Atau masih? Menurut gua sih masih. Kenapa coba? Gue tuh heran ya sama Iran ini. Tentara militernya, agen intelijennya, bahkan orang nomor satunya di IRGC itu salah satu tentara mereka, Sulaimani ditembak pakai drone, mereka nggak balas sama sekali loh. Ini orang nomor 2-nya setelah presiden. Iya dulu pernah tuh rame. Yang itu kirain kita worldwide, tapi sampai sekarang nggak ada worldwide kan sama orang Iran. Satu senjata aja nggak ada dilemparin ke Amerika kemana wilayah mereka. Dan satu lagi di Suriah itu pangkalan militer Iran itu banyak banget. Kemarin baru 3 meninggal di Damaskus ditembak dari wilayah Tel Aviv itu kelompok mereka 3 orang agen intelijennya atau siapa, dan gudang depot senjata mereka diserang hancur lebur. Irannya nggak balas dari wilayah Suriah, padahal Suriah itu kunci untuk ke Tel Aviv karena dekat banget, lokasinya itu dekat banget. Seharusnya mereka membalas gitu, tapi nggak membalas. Jadi kayak apaan sih ini perang ganyang-ganyang tapi nggak dibalas loh ini. Gue bilang gitu dari dalam Suriah. Game. Jangan sampai kita ke bawah drama yang dibuat nih. Kita bagian dari game. Padahal Iran itu ngirim, kan di Suriah sebelumnya terjadi pecah perang ya antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Kita bilangnya oposisi lah. Nah, oposisi ada lagi ISIS itu lain lah, perkara lain. Ada yang oposisi. Nah, mereka tuh kirim tentara bayaran dari Iran, dari Pakistan, dari India, Afghanistan. Orang-orang itu kelompok mereka masuk ke dalam sana dan sampai sekarang masih ada di sana. Termasuk orang-orang Hizbullah juga ada di dalam situ. Senjata mereka lengkap tapi nggak dibalas sama sekali. Padahal senjata itu sebelumnya membunuh ratusan ribu masyarakat Suriah gitu ya kan. Masyarakat Suriah. Why gitu. Waktu ke Suriah kepake itu. Kepake itu banyak videonya di YouTube itu sampai sekarang bendera-bendera mereka tuh koalisinya orang-orang Iran itu banyak, ada Hizbullah, ada ini bendera-benderanya sangat banyak. Bisa dicek nanti mungkin datanya itu sangat banyak. Dan itu terjadi loh pembunuhan di Suriah sampai kayak gitu. Tapi ketika ada serangan dari drone-nya, bahkan satu bandara ludes satu serangan pakai
bom jelajahnya Israel yang gede banget, rata nggak dibalas sama sekali. Padahal tentara mereka banyak di sana. Nah itu dia yang jadi gini, mungkin orang-orang kan bukti bahwa ISIS itu buatan Barat itu udah tersebar kemana-mana. Betul. Tapi bukti nyatanya adalah kalau mereka menyatakan sebagai Islamic State atau untuk mendirikan negara khilafah gitu segala macam menurut pandangan mereka ya kan. Yang diserang, yang dibunuhin dia orang Islam semua tuh. Asli. Tapi nggak pernah nyerang Israel, nggak pernah. Nggak pernah nyerang Israel, nggak pernah nyerang Yahudi. Yang dibunuh orang Islam juga. Alat gitu kan. Yang dipakai casingnya orang kita, orang Muslim. Pakai casingnya orang kita untuk menyerang, menghancurkan orang-orang kita juga. Sebenarnya itu panjang sih ceritanya kalau ISIS ini kenapa muncul. Itu untuk memecah sebenarnya kondisi di dalam Suriah juga. Ketika Suriah udah mau menang ya, udah mau menang, muncul nih di Irak tahun 2014 ya. 2014 muncul dia, akhirnya semua orang oposisi yang ada di sini tuh pecah semuanya. Anaknya ada dibunuh, bapak bunuh anak bunuh teman, sahabat bunuh sahabat. Dibikin fitnah di situ. Dibikin fitnah akhirnya gagal yang terjadi di Suriah. Itu yang terjadi. Parah nggak? Satu lagi, Hizbullah. Kenapa dia nggak nyerang ke Tel Aviv. Iya, Tel Aviv. Kalau video yang tersebar banyak ya saya, tapi aku nelpon salah satu teman aku yang ada di Lebanon. Narasinya katanya mau ngebantu kan. Iya. Itu kenapa? Ya itu sama menurut gua acting. Kalau teman gue yang ada di Lebanon malah ngomongnya KBRI ya. Itu teleponnya di bomnya itu di wilayah bukit-bukit gunung-gunung gitu kata dia. Hanya itulah gimmick. Seolah-olah mereka nyerang Israel. Lagi-lagi lokasi mereka itu sangat dekat dengan Tel Aviv. Kalau mau serius harusnya itu tuh. Jangan di gunung-gunung. Kok gunung-gunung mah langsung aja di kotanya kan gitu kan. Sekali aja tes di kotanya gitu kan. Baru percaya orang. Habis itu baru kan. Nah, pertanyaan lagi nih. Kalau Houthi memang itu adalah mungkin turunan dari sesuatu yang diinstal oleh Barat nih. Houthi adalah kenapa Houthi kemudian mempersulit kinerja para sekutunya Israel di Laut Merah. Apa kepentingan dia? Ya nyari suara dari masyarakat dunia ya saya. Itu satu. Nyari keberpihakan gitu maksudnya. Iya. Nyari support. Terus yang gua nggak habis pikir sempat di blow up bahwa Houthi berhasil menjarah kapal orang kayanya Israel. Kalau emang mau nyerang ngapain jarah kapal orang kaya? Kenapa nggak langsung ke dalam? Kemana? Ke Israel, ke Tel Aviv, pecah di situ. Ngapain ngejarah kapal? Jatuhnya ya hanya kapal orang kaya dijarah. Oh ya udah kayak rampok gitu kan. Tapi kalau misalkan dia terjun langsung ke Israel, ke Tel Aviv, ngancurin sana perang, dar segala macam ya, mungkin kita masih dibuat ragu keyakinan kita ya. Tapi kita yang udah paham cara bermain dia dan juga bagaimana mereka buat gimmick. Bagaimana mereka buat strategi yang bagi kita itu adalah gimmick gitu ya, kita nggak kegoda sama sekali. Makanya dari akun-akun yang akun gue pribadi, akun Coach Rizky dan teman-teman yang paham soal Houthi, soal Hizbullah, mereka dan kita nggak ngepost sama sekali agenda mereka. Karena jatuhnya kita mempromosikan propaganda mereka. Gitu. Gue mau jujur, ini sebenarnya bantuan Arab itu lebih besar jauh daripada Iran, daripada Houthi, daripada Hizbullah. Meskipun cuman diplomasi bahasanya, Indonesia termasuk yang menurut gua sangat keren banget bisa berbicara di meja PBB, bisa ke Cina untuk bernegosiasi sama Cina, itu udah keren banget menurut gua. Karena mereka langsung itu cara yang paling possible untuk saat ini untuk menghentikan perang yang ada di sana, yang ada di Gaza. Dan mereka nggak cuman diplomatik, itu bantuan kemanusiaan paling gede itu dari Saudi, dari Qatar, dari Turki, dari Jordania. Jordan rumah sakit mereka tuh nyediain korban keluar dari Gaza masuk ke rumah sakit mereka, itu biayanya gede banget itu. Nah di Mesir aja kan 27.000 warga Gaza yang dirawat di Mesir. Di Mesir aja itu. Jadi makanya dia bilang kalau kita terlalu memblow up yang ini, justru yang saudara-saudara kita yang harusnya kita blow up jadi kurang blow up gitu. Jadi kayak ada pencucian otak juga di media sosial agar kita agak pro sama mereka. Dan itu lagi-lagi menurut gua adalah propaganda mereka juga gitu. Orang-orang mereka. Jadi propaganda dilawan dengan propaganda nih. Betul. Wah. Jadi teman-teman semuanya gitu, seuzon kita dengan negara-negara Arab sebenarnya perlu kita twist mindsetnya bahwa bukan atas nama negara. Mereka membantu atas nama pribadi-pribadi para agnia itu kan, orang-orang dengan caranya masing-masing yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu caranya. Contohnya mungkin salah satu jurnalis yang nomor 1 di dunia dan juga ya berdua nih, ada Motaz Zazia dan juga Nuwail, dua-duanya kan. Mereka ada di Qatar kan? Ada di Qatar. Dan dua-duanya ini adalah asetnya umat Muslim karena dua saksi mata. Saksi hidup.
ketika ada pengadilan Kebiadaban. dunia lagi nanti, Betul. mereka Ya, disaksi. mereka ada hidup Berarti kan sebenarnya nyawa mereka nih mahal Iya. dan terancam. terancam nih. Iya. Jadi kenapa dievakuasi dan Ke kemudian Qatar, harus ke Qatar itu karena mungkin untuk menyelamatkan mereka kali ya, aset-aset ini. Nah betul tuh, satu lagi. Ketika si Motas dikeluarkan dari Mesir, itu diam-diam loh sebenarnya. Motas itu update di media sosial itu Sudah sampai? setelah keluar dari Mesir, setelah keluar dari bandara El Arish. Dan itu difasilitasi oleh Mesir sendiri dan Qatar berdua. Mereka kong kali kong, nggak dikabarin. Tiba-tiba udah di landing turun, dia udah posting duluan Iya, ya. Pas iya. terbang dia udah posting duluan. Iya. Pas landing udah sampai baru aman di situ. Jadi kayak memang sengaja di strategi. Kalau nggak bahaya nih orang bisa ditembak di mana aja kan. Iya, katanya dia diperlakukan seperti tamu yang luar biasa kan Betul. sekarang ini dan keberadaannya juga nggak diinfokan posisinya di mana saja. Hanya di Qatar aja. Ada di Qatar doang gitu kan gitu. Dan itu dengan penjagaan ketat banget pastinya. Banget. Waduh. Militer Mesir loh jagain sampai El Arish. El Arish itu kan tempat bandara militer juga ya. Jadi otomatis memang Mesir ada kong kali kong sebenarnya secara diam-diam gitu di belakang ya. Makanya si Israel sendiri sering banget nyindir Mesir gimana caranya Mesir ini bisa ngomong apa emosinya keluar gitu. Tapi Dikutik-kutik. kebetulan nih pemimpin mereka seluruhnya parlemen nggak kepancing santai aja gitu kayak diam dulu. Makanya belakangan nih sekarang nih mulai kunjungan nih Turki besok akan datang ke Mesir, Saudi kunjungan juga kayaknya ada kong kali kong kita nggak tahu apa. Ya semoga itu kabar baik lah. Amin. Gitu. Tapi kalau diplomatis begitu ya, pemimpin-pemimpin ketemu kayak ngobrol biasa, tapi yang di belakang Iya. tuh kita nggak pernah tahu guys. Jadi kita jangan suuzon gitu. Apa yang kita lihat di permukaan kadang-kadang tidak seperti yang kita sangka gitu. Betul. Tapi kadang-kadang yang nggak kelihatan kadang-kadang bekerja lebih baik karena sesuatu yang kelihatan kadang-kadang udah ketaker. Iya. Ya Udah ketahuan strateginya dong kan gitu. Iya, Betul. Apalagi militer ini. Bener. Andai mereka tahu siapa yang membantu pejuang Palestina, udah kena sekarang kan. Tapi sekarang kita nggak tahu dapat dari mana itu. Sekarang kita mikir aja 3 bulan di genosida, tapi para pejuang masih bisa melakukan perlawanan, mereka masih bisa hidup, Makanan mereka masih bisa aman. makan dari mana jalan? Dari mana? Kita nggak tahu kan. Kita pernah nggak mikir begitu? Lah, contoh Ya waktu kan? waktu yang tanggal 7 kan mereka kayak Fortnite tuh nyerang itu. Iya, pakai apa? Perang layang. Nah, katanya Gaza kan kecil deh, ujung ke ujung tuh ke langit tuh kelihatan tuh kalau latihannya kapan. Nah, terus siapa yang di mana latihannya? Latihan di Ya mana? kan? Itu belinya di mana? Itu geraknya di mana? Mulai lininya dari mana? Nggak ada yang tahu kan. Benar-benar. Nah, itu keajaiban-keajaiban. Itulah yang nggak dipublish mereka-mereka yang pada berjuang dengan strategi silent movement. Silent Dan movement. sampai sekarang masih ada silent movement yang dilakukan sama mereka untuk memperjuangkan Gaza. Yeah. Yang kita mungkin hanya melihat dari sosial media, kita melihat bagaimana para pemimpin bertindak atau bersalaman dengan pemimpin yang mungkin kita nggak suka. Itu nggak mungkin, karena itu ya sebagai negarawan yang harus melakukan itu. Betul. Ya kan? Dan mereka di balik itu melakukan hal-hal besar, rencana besar itu udah pasti. Udah pasti. Dan jangan kita yang meragukan mereka para pemimpin. Iya. Gue aja yang ketemu sama driver truk yang bawa kontainer masuk ke Gaza aja, gue nggak mikir dia tuh punya iman yang luar biasa. Ketika kita mau ngasih uang buat bawa bantuan dan minta dokumentasi, dia bilang, ya akhi, kamu bawa barang jauh-jauh dari Indonesia. Dan kamu harus ngebayar saya untuk dokumentasi pakai HP biasa. Nggak usah, kata dia gitu. Emang kenapa? Uangnya kurang, kita kasih lagi, kata dia. Enggak akhi, ini bagian saya berjuang untuk saudara kita yang ada di Gaza. Sampai Itu kayak gitu. driver truk. Allah. Nggak mungkin dong para pemimpin yang luar Pemimpin yang biasa, kayak- iman dan Ya pilihan, Allah. memiliki mental pengen Itu drivernya doang tuh. drivernya. Tarbiyahnya jauh Iya, sampai. makanya. Dan memang mereka orang yang berpengalaman lawan Israel. Orang Mesir itu 15.000 dulu zaman-zaman meninggal syahid semuanya kan. Dan mereka udah paham bagaimana strategi harusnya ke depan untuk melawan orang-orang Israel gitu. Iya kan ibaratnya kalau para supir itu kalau berhenti ditembak sniper kan? Iya. Berarti gimana? Kalau mereka ngerem nyawanya hilang Iya, gitu kan? hilang, iya. Nah, Iya. untuk jadi orang kayak gitu kan butuh udah Mental. kesiapan syahid Wah, kan? Asli. gila. Mereka Luar udah siap biasa itu. Mas Aris. 14.000 dan ngantri lagi ya, kepengen mati di situ gitu Iya. ya. Dan hari ini yang masuk truk udah sekitar 6 ribuan ya. 6 ribuan. Dan itu mereka pun bersabar ngantri. Bayangin tuh 15.000 ya. Masya Allah 15.000 ya. ngantri 3 bulan. Gua salut sih sama sopirnya, pengen ngasih penghargaan juga nih untuk sopirnya. Itu yang dilupakan apa kita bikin kaos driver Iya, of benar. Gaza. Tapi coba kita bayangin semua nih yang meninggal segitu banyak. Nggak ada yang kemudian keluar kata-kata gimana, malah doa semua kan. Masya Allah luar Dia biasa sih. udah meninggal segitu banyak, mereka tuh kepengen tetap mempertahankan negaranya, bangsanya kan gitu kan. Masya Allah. Yang mau bantu banyak banget.
berebutan mau masuk. Walaupun di bom-bom itu tuh tetap pengen masuk kan gitu. Iya, Kan aneh kan gitu. Ini kan nggak ada satu konsep dalam yang pernah dibuat manusia yang bisa bikin manusia pengen kayak begitu. Iya. Kecuali Koneksi dan konektivitas iman itu kan gitu kan. Ya itu ke atas langsung. Ya ke atas langsung. Mau gua orang mana di mana asal matinya urusannya begini selesai kan gitu kan. Nah, ini apa namanya? Jenis seperti ini mereka tuh kepengen menginstal kepada pasukannya. Betul. Karena pasukannya justru sebaliknya. Dengan alat modern, semua serba Dengan bayaran ada, besar. bayarannya besar, alatnya modern, ini Merkava, lu nongol di belakang juga bisa muter sendiri gitu kan ibaratnya kan. Itu bisa di COD kan gitu. COD. Mereka bingung pakai Pakai strategi gimana lagi nih ngebentuk mental dan karena kalau mental dan senjata dipertemukan itu udah akan memberikan impact yang luar biasa. Dan itu ada pada pejuang Gaza. Masya Allah. Dan dengarnya katanya kalau nggak salah, bisa juga salah dikit. Merkava itu kayak punya Iron Dome-nya sendiri katanya. Jadi itu ya pasti itu kan tank tercanggih sekarang saat ini. Jadi itu $10 juta. Bisa apa namanya? Bisa meledak menangkis sebelum nempel ke mana ke tank Tanknya, itu. iya. Tapi hancur semua. Ya di COD-in. Kalau di COD nggak sempat meluncur. Udah nempel Pak gitu kan. Itu. Oh, mungkin gitu kali. Jadi kan dia kan kalau biasanya tuh kalau ada objek yang mendekat tuh kan karena ada api ya, kelihatan ada api yang bergerak. Jadi mungkin sensornya kedetek. Jadi kalau COD sensornya nggak kedetek karena nggak ada apinya. Ya kan. Gitu. Nah, ini menarik guys. Jadi kadang-kadang konsep-konsep secara IT itu selesai juga gitu dengan cara-cara yang simpel kan. Iya. Dengan cara spirit dan berapa $10 juta itu $10 katanya. juta bisa dihancurin cuma dengan $500. Yasin 105. Mungkin pejuang kita dulu pakai bambu runcing ada kaitan juga lah ya. Iya, spiritnya sama ya. Dulu spirit satu lagi pertanyaan yang agak unik nih. Ketika konflik yang ada di Timur Tengah dari rekayasa Barat, untuk supaya tuh kisruh, jadi nggak mikirin Israel, ya kan gitu kan? Bagaimana dengan Afghanistan? Afghanistan punya Taliban. Iya. Itu bentukan juga atau itu murni pergerakan resistensi? Dari Taliban. Murni sih pergerakan mereka itu waktu perang habis Uni Soviet. Di perang Uni Soviet itu mereka dibentuk. Taliban itu kan murid artinya. Pelajar, Tolib, pelajar. Nah, mereka ini waktu perang itu ada 7 komandan ya dulu ya. 7 komandan banyak lah. Kalau diceritain panjang banget. Nah, mereka dibentuk tapi memang dulu itu hegemoninya adalah negara Islam itu. Hegemoni itu apa hegemoni? Maksudnya apa namanya? Ini penonton gak ngerti hegemoni gimana hegemoni ya? Situasi ya warna ataupun kondisinya ingin menjatuhkan Uni Soviet ceritanya. Nah, di sini peran Barat dulu tuh belum kuat banget sebelum waktu itu ya. Nah, Barat pengen mensupport Taliban di sini waktu itu. Barat pengen support Taliban. Tapi sayangnya Taliban tidak bisa dikontrol sama Barat. Akhirnya dikudeta tahun 2001 ya 2000 gitu. Taliban dikudeta dan dicaplok kepemimpinan baru yang ngikutin apa yang maunya Amerika. Tapi ketika kudeta itu alasannya apa coba? Karena melindungi si yang meledakin WTC. Osama. Ya itu untuk melindungi Osama bin Laden di Afghanistan. Nah, Barat ingin minta orang ini dikasih ke mereka. Nah, secara prinsip keislaman mungkin ya. Prinsip Islam itu orang Muslim nggak boleh diserahin kepada orang non Muslim. Apalagi ini ceritanya mau dibunuh nih orang, gitu ya kan. Jadi mereka nggak mau menyerahkan, akhirnya kudeta. Kudeta sampai waktu terakhir sebelum naik jadi pemerintahan sekarang yang baru, itu belum dikuasai sama negara Amerika. Bahkan 80% wilayah Afghanistan dikuasai oleh Taliban secara keseluruhan. Cuma 20% yang dikuasai sama Amerika. Nah, waktu terakhir sebelum penjatuhan pemerintahan Amerika di Afghanistan, Taliban bilang kami bisa menguasai wilayah ibu kota Kabul dalam waktu 1 hari. Kalau kalian mau tahu, dia bilang gitu kan. Itu benar. Dalam waktu karena permintaannya Taliban tidak didengar, maju. Akhirnya ya mundur. Seperti video-video yang teman-teman lihat di media sosial. Yang orang sampai menaik pesawat pada berebutan gitu. Pada jatuh gitu kan. Dan ISIS pun diperangin sama Taliban. Parah banget. ISIS tuh pernah diingatin sama siapa? Taliban, dia bilang gini. Kalau kalian menyerang kami akan nyerang kalian. Tapi kalau kalian nggak mau nyerang kami akan membiarkan kalian. Diserang sama si ISIS karena menurut dia Taliban tidak mengikuti Al-Quran, perintah dari Al-Quran gitu. Kita harus mendirikan negara yang benar-benar Islamis banget gitu ya kan. Diperangin satu hari selesai. ISIS di gunung-gunung.
Ini orang gunung-gunung sebenarnya ya kan? Makanya kemarin ISIS masih kesel ngeledakin di Kabul. Iya, Ledakin. Dan itu diberesin 1 tahun loh sama Taliban. Sekarang bangun tol-tolnya semua udah rapi banget di Afghanistan. Oh iya, sekarang bahkan ada mobil sport keluaran Afghanistan. Berangkat apa kita? Berangkat kita. Pengennya sih berangkat tapi izin pemerintah dulu ya, kalau bisa. Nah ini masalahnya, masya Allahnya Taliban pun ngambil koalisinya Cina dong, gitu. Jadi berteman sama Cina sekarang itu si Taliban, karena udah nggak mau, udah kecewa sama Amerika. Barat, sama Uni Soviet sebelumnya kecewa perang itu. Kan mereka nih bekas jajahan UK, bekas jajahan Uni Soviet, bekas jajahan bahasanya bekas jajahan Amerika. Kalau kata Pak Yusuf Kala ya. Gagal menang, UK, Uni Soviet gagal menang, Amerika gagal menang. Jadi Taliban Afghanistan ini dijajah dan nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya Barat tuh ini ya, di Vietnam kalah, di Afgan juga kalah. Mereka menang. Mereka menang besar-besaran di Netflix. Oh, bukan ada lebih besar lagi di Netflix. Rambo. Sendirian ya. Iya. Itu mereka menangnya di situ. Sendirian. Mereka menangnya di situ. Maka mereka bikin pencitraan kali ya. Iya. Oh, mereka satu paket sih ya. Bikin kalau kata Ustadz Felix, mereka bikin misinformasi, propaganda. Seolah-olah negara yang patut ditakuti dengan teknologinya segala macam gitu ya. Dan sekarang baru kelihatan. Baru kelihatan bahwa mereka sebenarnya nothing juga gitu lawan lawan Gaza. Jadi kita kalau ngeliat Gaza cukup resepnya ya, lu nggak ada ketergantungan sama apa-apa lagi kecuali sama Allah, udah selesai ibaratnya selesai tuh ya. Ayat Al-Quran sudah menjelaskan sih, mereka itu sebenarnya sembunyi di balik tembok-tembok kan dulu waktu perang ngelawan Rasulullah ya. Mereka tuh punya rasa takut yang tinggi gitu. Kalau umat Islam setara senjatanya dengan mereka udah kabur duluan, udah yakin.